Fitri dengan NIM akhir 135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oke, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini hari apa ya? Hari Rabu. Tanggal berapa? 26 Juni 2026. Oke, kalian masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar materi apa? Sistem pencernaan. Benar, sistem pencernaan. Kalian masih ingat nggak sistem pencernaan itu ada apa saja? Lambung, tenggorokan, Usus, Yes. benar. Oke. Terus kita hari ini akan belajar tentang perjalanan udara di tubuhku. Jadi materi hari ini itu membahas tentang pernafasan. Coba kalian tarik nafas kalian. Taruh hembuskan. Waduh, yang sentuh. Apa yang kalian rasakan? seger, Setelah kalian hembuskan, lega. coba kalau tangan kalian diletakkan di depan hidung, terus kalian tarik nafas lalu hembuskan. Bau, susah nafasnya, Bu. Iya. Apa yang kalian rasakan? Kayak angin, berat. Berat. Terus apa lagi? Nggak segar, nggak lega. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menampilkan video yang tentang perjalanan oksigen. Oke? Coba kalian lihat. Tidak ada suaranya, Ibu. Ada suaranya. Bentar ya. Iya, Bu. Super cepat, suaranya oh, bukan kok. Ini bukan badai petir atau kuning raksasa sayang. Coba lanjutin videonya ya. Kilatan cahaya, impuls listrik super cepat, semuanya bermanfaat. Oh, bukan kok. Ini bukan badai petir atau kuning raksasa yang kamu makan, tapi kamu sendiri. Iya, kamu baru saja mengirimkan gelombang energi kuat melalui tubuh. Coba ulangi lagi membuatnya, akan kujelaskan prosesnya. Awalnya udara dan aku yang si mungil yang kamu lihat di sini masuk ke mulut dan lubang hidung. Satu lubang hidung saja ya, karena lubang satunya beristirahat dengan sendirinya. Kamu lagi makan ya? Jangan menghirup nafas sambil menelan pizza. Cuma bayi yang bisa melakukan dua hal ini sekaligus. Kamu sudah sampai di Fari. Disinilah udara dan makanan bercampur. Saluran ini panjangnya sekitar 12,5 cm dan berfungsi sebagai pengilat. Nah, kalau yang ini namanya epiglottis. Di organ ini kami berpisah dengan makanan. Epiglottis mengarahkan makanan agar melewati saluran pencernaan menuju esofagus. Sementara kami menuju ke laring, lalu ke trakea, dan akhirnya sampai di kedua bronkus. Selanjutnya, bronkus mengarahkan kami ke paru-paru kanan dan kiri.
belok kiri. Siap-siap, jalannya mulai bergelombang. Hei, awas ada duri. Kamu bisa-bisa menabraknya. Tidak kok. Kami berjalan melewati salah satu jalan, dan dengan manuver mulus, kami berhasil sampai di alveolus paru-paru kiri. Organ ini merupakan pemuda kecil yang jumlahnya jutaan. Kemudian udara memenuhi seluruh alveoli. Dari sinilah perjalanan kami benar-benar dimulai. Molekul oksigen menekan dinding alveoli dan masuk ke aliran darah. Wuhuu! Kami terpompa melalui pembuluh vena paru-paru dan langsung masuk ke serambi kiri jantung. Di serambi ini, darah yang membawa kami kaya akan oksigen. Kemudian, darah ini masuk ke aorta, pembuluh arteri terbesar di tubuhmu. Diameternya bisa mencapai 2,5 cm. Aliran di dalam pembuluh ini juga sangat kuat, sehingga perjalanan kami akan menegangkan. Oke, siap? Yeehaw! Oke, kami sampai di arteri lain yang alirannya lebih tenang. Selanjutnya, kami menuju kemana ya? Aorta menyuplai darah yang kaya oksigen ke arteri lain melalui seluruh tubuh. Sepertinya kami bergerak ke atas, pasti menuju otak. Betul. Oh, wow, kamu lihat? Itu percikan dan kilatan yang tadi kusebutkan. Lokasinya ada di sini, terus bermunculan di sepanjang jalan menuju otak, organ vitalmu. Karena kami memberinya oksigen, percikan dan kilatan ini menerangi jalan. Inilah yang disebut koneksi neuron, sinyal yang dikirim menuju organ dan bagian tubuh. Otak mengendalikan seluruh tubuh dan memerlukan banyak oksigen agar tetap sehat. Saat kami bergerak melalui otak, molekul-molekul gas oksigen di sekitar kami menjadi berkurang dan digantikan oleh CO2 hasil samping dari proses pernapasan. Gerakan kami melambat dan pembuluh yang kami lalui semakin mengecil. Kami mulai meninggalkan pembuluh arteri dan masuk ke pembuluh kapiler atau pembuluh darah terkecil. Pembuluh ini mengendalikan agar setiap bagian otak dan kepalamu mendapat asupan energi yang diperlukan. Akhirnya kami tiba di ujung perjalanan. Tidak ada oksigen yang tersisa, cuma ada CO2. Perlahan tapi pasti, kami berbalik arah dan bersiap untuk melakukan perjalanan kembali menuju jantung. Tapi selagi di sini, kami akan melihat bagian lain dari tubuh. Tadi aku sudah menyiapkan dan melepaskan pelacak saat memasuki bronkus. Langsung saja. Oke, pelacaknya mulai mendekati lapisan lambung. Sepertinya pizza yang tadi kamu makan membuat sistem peredaran darah membesarkan pembuluh darah di sekitar lambung. Akibatnya ada banyak darah yang mengalir masuk. Kenapa? Kamu tersinggung ya? Bisa kulihat dari sini loh, karena saat kamu tersinggung, lapisan lambungmu juga akan memerah. Oke, itu berarti kan perjalanan oksigen menuju tubuh. Jadi setiap kali kita bernafas dan menghembuskan nafas itu tidak terjadi begitu saja. Jadi tadi lewat apa saja di awal? Hidung, laring, terus trakea, trakea dan di dalamnya itu saja. Terus kita juga naik ke otak. Nah, kita akan membaca tentang mengenal organ pernafasan ya. Yang pertama ada hidung. Hidung itu untuk apa sih? Bernafas. Letaknya hidung di mana? Di sini. Kalau selanjutnya ada laring. Kalian buka buku kalian ya. Laring itu tempatnya di pangkal tenggorokan. Kalian bisa lihat gambarnya itu yang nomor 2. Itu namanya laring. Nah, selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan itu ada di bawahnya laring. Selanjutnya yaitu ada bronkus, yaitu cabang dari trakea. Bronkus itu kayak bentuknya dari laring. Ini kan seperti laring ya. Laring, ini di atas laring, trakea, terus bronkus itu kayak gini. Ada 2.
bronkiolus, cabang kecil di paru-paru. Jadi di dalam paru-paru itu ada bagian kecil-kecil bulat-bulat banyak, itu namanya bronkiolus. Selanjutnya alveoli. Alveoli yaitu kantung-kantung kecil di dalam paru-paru yang menjadi tempat terjadinya pertukaran gas, yaitu oksigen yang masuk ke darah dan karbon dioksida yang keluar dari tubuh. Selanjutnya diafragma. Diafragma itu yang mana? Ya. Di bawah paru-paru. Ini tuh seperti kan tadi kan ibu udah jelasin yang jelasinnya alveoli itu ya. Iya. Fragmennya itu seperti aliran dari alveoli itu. Nah, selanjutnya yaitu ada kalian juga bagiannya halaman 5. Kita saat menghembuskan nafas dan menarik nafas itu ada namanya sendiri, yaitu ada inspirasi dan ekspirasi. Siapa yang mau membaca? Saya. Oke, coba Mbak Fira dibaca. Inspirasi menarik nafas adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Proses ini dimulai ketika otot diafragma berkontraksi sehingga posisinya menjadi lebih datar. Pada saat yang sama, otot antar tulang rusuk juga berkontraksi dan mengangkat tulang rusuk ke atas. Hal ini menyebabkan rongga dada membesar dan volume paru-paru meningkat. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih rendah dibandingkan tekanan udara di luar tubuh. Karena adanya perbedaan tekanan ini, udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Jadi dari inspirasi tadi apa yang terjadi di dalam tubuh kita, di paru-paru kita? Paru-parunya gimana? Udara dalam paru-paru. Jadi paru-parunya itu seperti membesar. Nanti kalau kita menghembuskan dalam bentuk kecil seperti itu. Selanjutnya ekspirasi. Siapa yang mau membaca tentang ekspirasi? Oke, coba Mbak Vista. Ekspirasi atau menghembuskan nafas adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Proses ini terjadi ketika diafragma dan otot antar tulang rusuk kembali rileks. Diafragma akan melengkung ke atas, sedangkan tulang rusuk turun ke posisi semula. Kondisi ini menyebabkan volume rongga dada mengecil dan volume paru-paru berkurang. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih tinggi dibandingkan tekanan udara di luar tubuh. Karena tekanan di dalam paru-paru lebih besar, udara terdorong keluar melalui saluran pernapasan. Ya, benar sekali, ekspirasi. Jadi yang terjadi di paru-paru kita, paru-parunya menjadi mengecil. Nah, kita kan tadi kan udah melihat video tentang perjalanan oksigen. Terus selanjutnya kita sudah membahas materi tentang apa saja yang dilalui oksigen dan juga organ-organ pernafasan. Nah, selanjutnya Ibu ada praktek untuk kalian. Kalian mau nggak praktek? Mau. Bagi menjadi 2 kelompok ya. Ya. Oke, Ibu jelasin dulu ya kalau gitu ya. Baru. Nah, jadi praktek kita yaitu bagaimana caranya paru-paru itu bekerja. Jadi kan itu Ibu udah bawain alat-alatnya ya. Terus nanti kalian ini kan udah Ibu guntingin sekalian yang ini kan udah Ibu guntingin. Nanti kalian tinggal tempel ke pamannya. Terus setelah ditempel, Ibu nanti kasih 2 sedotan. Nanti kalian tempelkan di sini, tapi yang ujungnya ini jangan mepet sama papannya ya, jadi agak atas ini buat nanti kalian lihat. Terus nanti di sedotan yang
taruhkan balon. itu ya, kalian sudah paham? Sudah. Kelompok 1 ya. Iya, Bu. Ini nanti untuk balonnya ya. Itu punya pakai ini. Ya, balonnya gini. Itu di Al-Fatihah ada cara-caranya kok. Iya, Ibu. Ibu mau minta solasi. Iya, Mbak. Medina Iya, Bu. ada uninya Mbak Medina dulu. Ih, jorok banget. Nafasannya lagi. Iya, Mbak. Iya. Jangan lupa nanti kalian Di sini, di atas ini. kasih lagi buat nempelin urutannya ya. Iya, betulnya. Gak apa-apa deh. Ini kencang Mau lagi juga. Ada yang botol. Saya mau ada Bu, Bu mau lagi, Bu. Mau lagi, Bu. bisa nggak? Bisa. Kayaknya kurang rapet deh. Nanti di aplikasinya ada hasil nanti kalian praktek jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Mau lagi, Bu. Lagi, Bu. Bu mau yang besar, Bu. Mau yang besar sebenarnya. Sudah belum? Coba Mbak Halim tiup. Gak apa-apa dong, kan ini perasaan doang. Bu, minyak putih. Bu, ada putih tidak, Bu? Ini belum gosok gini. Hati-hati ya, pakai putihnya ya. Bu, lagi, Bu. Sama ini. Itu putihnya sama pan. Ini ada bunyinya enggak? Ada, Bu. Nek. Bu, sudah jadi. Ya, coba dibaca di LKPD-nya tadi, setelah itu dilakukan apa? Berfungsi nggak? Berfungsi, Bu. Nah, itu ini adalah soal-soal untuk hasilnya. Coba kalian tulis hasil dari praktek kalian di kertas LKPD ya. Bu, anginnya kembali ke atas, Bu. Itu kamu kekencangan ikatnya. Namanya pernafasan. Oh, bagaimana sih? Dikeluarkan dari Oh, begini.
Nanti kamu yang ngasih dia gitu. Ini kelompoknya sudah Sudah. Bu, paru-parunya bisa sebelah. Iya itu. Tidak ada. Sudah ibu. Dan siapa yang mau maju kelompoknya, siapa yang mau maju? Saya. Kelompok satu aja ya. Ya. Dua-duanya aja bu semuanya. Jangan dong, satu aja. Satu aja mau aja. Perwakilan bu. Iya, ininya jangan lupa di bawah. Ayo maju. Ayo, Bu. Iya, maju semua. Ayo, semangat. Tepuk tangan. Coba kalian cek hasilnya sama nggak sama punya kalian? Oke, coba dijelasin. Yuk, nanti perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rana. Nama saya Vera. Nama saya Kiki. Ini tadi kita buat sistem pernafasan. Nah, ini tadi itu Yang lainnya sebagai batang tenggorokan. Trakea, terus ini tuh sebagai paru-paru balonnya. coba dicontohkan, mana? Wah. Yeay. Balonnya jadi mengupas mengukis. Kupas kepingan. Yang mana? Ketika ini ya Terus kenapa udaranya bisa kembali lagi? karena kembali jadi karbon dioksida. Kalau masuk namanya apa? Oksigen. Keluar Karbon dioksida. produksi. Bu besar banget balonnya. Iya. Itu kan kamu narik kapas kecil ya bu. Coba kayak ini. Itu kayak marah ya tapi karena bikinnya nggak piket. Nah, terus ini hasil pengamatannya. Yang pertama, apa yang terjadi pada balon saat sedotan video itu balonnya mengembang. Dan yang kedua, apa yang terjadi pada balon saat tiupan bunyikan itu balonnya mengempis. Terus mengapa balon dapat mengembang dan mengempis? Karena terjadi inspirasi dan Respirasi. terus menurut kelompok kami, balon pada letupan tersebut menggambarkan organ apa ini menggambarkan gambar paru-paru. Terus sedotan pada percobaan menggambarkan bagian apa pada sistem pernapasan ini menggambarkan trakea. Sudah ibu. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Di sini bu. Udah itu kalian bawa dulu. Itu buat belajar namanya. Pakai di sini. Pokoknya kita apa mau bawa? Mau dipajang. Dipajang. Katanya sih mau coba bu. Dah. Mau coba apa? Mau praktek maju bu katanya tadi. Sudah bisa ya. Sudah mau maju. Mau maju atau sudah? Sudah semuanya bu. Kita kan udah belajar banyak banget hari ini ya. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita mempelajari pernapasan. Iya bu, bagaimana cara kita bernafas dari mana dan sampai mana seperti itu bu. Terus saat kita bernafas itu terjadi inspirasi dan ekspirasi bu. Iya benar sekali jawaban dari anak-anak ibu benar. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, pelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Di minggu selanjutnya kita akan bahas materi tentang udara bersih dan udara kotor, oke? Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Siapa yang mau menyiapkan? Di tempat saya berdoa mulai. Selesai. Sekian dari ibu untuk hari ini.
juga memperhatikan